Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir untuk materi kelas 9 pada semester ganjil. Kalian juga bisa melihat pada buku Akidah Akhlak yang sudah dibagikan pada kalian, yaitu di bab 1. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir, kemudian menunjukkan dalil beriman kepada hari akhir, menganalisis macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Untuk bab selanjutnya akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Mulai dengan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan selanjutnya di alam akhirat. Kehidupan akhirat itu tiada pernah berakhir. Sementara kehidupan dunia hanyalah bersifat sementara. Ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Yang pertama adalah golongan ateis, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Juga disebut dengan mulhid, artinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Golongan yang kedua adalah golongan agama ardi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan agama ardi disebut juga dengan golongan agama yang dibuat oleh manusia. Golongan yang ketiga adalah golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya adalah agama Islam sendiri. Kemudian dalil beriman kepada hari akhir itu ada dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli adalah dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia. Menurut dalil akli, tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan, kehancuran. Sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi, termasuk dunia yang kita tempati ini. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal jika suatu saat dunia ini akan mati, hancur, dan berakhir. Itulah yang disebut dengan hari akhir. Menurut para pakar ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas, suatu saat akan kehilangan cahayanya. Mula-mula ditandai dengan keadaannya yang semakin mengecil, karena setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4 juta ton. Lalu habis dan jelaslah gelap gulita alam semesta beserta isinya, termasuk bumi yang kita tempati ini. Disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Sedangkan menurut dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha.
Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Faqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-huranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian kita lanjutkan dengan macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama adalah alam barzah. Kemudian yang kedua adalah yaumul ba'ats. Yang ketiga, yaumul hasr. Yang keempat, yaumul hisab. Yang kelima, yaumul mizan. Yang keenam adalah sirat. Dan yang terakhir adalah yaumul jaza, di mana yaumul jaza itu ada surga dan ada neraka. Alam barzah. Apa alam barzah itu? Yaitu alam kubur, tempat tinggal manusia setelah meninggal dunia. Di alam kubur, jika manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan lainnya, maka pertanda manusia itu di hari akhir kelak akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, maka menandakan di hari akhirat manusia itu akan masuk neraka. Yang kedua adalah yaumul ba'ats. Apa yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Pada hari itu manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala, meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya. Lalu manusia digiring ke suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Yang ketiga, yaumul hasr. Yaumul hasr yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Di padang mahsyar manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Malaikat pencatat perbuatan manusia akan menunjukkan kepada masing-masing orang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada catatan yang salah, apalagi catatan bohong, karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yaumul hisab. Yaumul hisab yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua anggota tubuh akan berbicara sendiri, tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Malaikat sebagai pengawas ketika semua anggota tubuh bicara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia yang memilikinya. Yang kelima adalah yaumul mizan. Yaumul mizan yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri, melaporkan atas apa
perbuatan yang telah dilakukan oleh si empunya selama hidup di dunia. Yang keenam adalah sirat. Sirat yaitu jalan menuju surga. Kadang sirat sering disebut juga sebagai jembatan Siratal Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga, tetapi jatuh ke jurang neraka. Yang ketujuh yaitu Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Hari pembalasan ini ada dua. Jadi yang pertama adalah surga. Apa sih surga itu? Tidak asing lagi ya, anak-anak sudah tahu semua. Surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran kenikmatan di surga sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Hud ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk atau an ghairu majdud. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Kemudian yang kedua adalah neraka. Neraka adalah sebuah tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran penderitaan neraka diantaranya diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Hud ayat 106. Fa'ammal ladzina syakku fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kelak kita bisa masuk di surganya Allah, tidak masuk di dalam nerakanya Allah, sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk materi yang pertama ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.